Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita masih diberikan kesehatan pada saat ini. Pada kesempatan ini, saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang penerapan metode tren dan variasi musim pada CV Desain Grafis Cemerlang. Baiklah, saya akan memperkenalkan dari kelompok 2. Yang pertama Yusroni, kedua Ahmad Surudin, yang ketiga Junior Pratiwi Gultom, yang keempat Aji Akbar, yang kelima Fatima Nur Anjani, yang keenam Lina Habeat, yang ketujuh Aceh Hilman, yang ke-8 Surahman. Tujuan dari PPT ini, yang pertama, untuk mengetahui metode tren paling sesuai pada data penjualan banner CV desain grafika cemerlang. Yang kedua, meramalkan penjualan banner CV desain grafika cemerlang pada tanggal 16 Maret 2020. Yang ketiga, mengetahui indeks musim pada periode 24 Februari sampai 8 Maret. Penjelasan tentang tren metode semi rata-rata. Jadi, peramalan dengan tren, rumusnya adalah Y aksen sama dengan A ditambah BX. A di sini adalah rata-rata yang didapat dari pembagian antara banyak data dan jumlah data. Sedangkan B adalah beda data dari data yang dimiliki. Untuk metode semi rata-rata, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membagi dua kelompok data yang dimiliki, kemudian mencari nilai dasar tiap kelompok. Untuk lebih mudahnya, nilai dasar diambil dari data tengah tiap kelompok. Nilai di dasar ini dipakai untuk menentukan nilai X pada tiap kelompoknya. Kemudian, cari rata-rata tiap kelompok. Setelah itu, mencari nilai B dengan rumus tersebut ada di PTT. Jadi, dapat diketahui persamaan tren metode semi rata-rata untuk data ini adalah. Kemudian di sini dapat dilihat dari tabel untuk menemukan jigma atau total dalam kurung Y dikurang Y aksen kuadrat dengan memasukkan persamaan Y aksen dengan nilai X yang ada. Jigma dalam kurung Y dikurang Y aksen kuadrat ini dicari untuk menentukan metode terbaik apabila menggunakan beberapa metode peramalan tren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nur Anzani dari kelas manajemen 19C. Di sini saya akan menjelaskan tentang tren metode kuadrat terkecil. Untuk rumusnya sendiri yaitu Y aksen sama dengan A plus BX. Dan untuk mengetahui nilai A yaitu sigma Y per N. Sigma Y dapat dari total penjualan, sedangkan untuk N dapat dari jumlah data. Untuk mengetahui nilai B yaitu sigma Y dikali X per sigma X kuadrat. Sigma Y dikali X dan sigma X kuadrat terdapat pada tabel tersebut, jadi persamaan tren Y sama dengan 69,79 ditambah 0,94X. Kemudian, setelah diketahui persamaan Y aksen, maka dapat dicari nilainya dengan memasukkan nilai X pada tiap data. Selanjutnya, untuk menentukan metode terbaik, jika menggunakan beberapa metode peramalan, maka perlu dicari nilai sigma Y min Y aksen kuadrat dengan cara seperti yang ada pada tabel tersebut. Penentuan metode terbaik. Jadi, dari dua metode yang dijabarkan, dapat diketahui bahwa metode terbaiknya adalah metode kuadrat terkecil, karena memiliki nilai sigma Y min Y aksen kuadrat terkecil. Kemudian, dapat diramalkan jumlah penjualan pada tanggal 10 Maret yaitu X sama dengan 8,5, Y aksen sama dengan 69,79 plus 0,94X sama dengan 69,79 plus 0,94 dikali 8,5 karena X-nya sudah diketahui sama dengan 69,79 plus 7,99. Jadi hasilnya 77,78. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang indeks musim dari data yang kami miliki. Berdasarkan tabel data yang kami miliki, dapat ditentukan bahwa indeks musim untuk tiap data adalah seperti pada tabel berikut.
Metode yang digunakan untuk mencari indeks musim ini adalah metode rata-rata sederhana, yaitu dengan cara membagi nilai tiap data dengan rata-rata keseluruhan data dikali 100. Kemudian didapat presentase atau indeks musim tiap datanya. Setelah melakukan perhitungan pada data yang kami miliki, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, metode yang paling sesuai pada data adalah metode kuadrat terkecil. Yang kedua, persamaan tren untuk metode kuadrat terkecilnya yaitu Y aksen sama dengan 69,79 ditambah 0,9 X. Yang ketiga, indeks musim terkecil atau terendah terdapat pada tanggal 1 Maret 2020 dan 8 Maret 2020 berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode rata-rata sederhana. Yang keempat, indeks musim terbesar atau tertinggi pada tanggal 29 Februari 2020 berdasarkan perhitungan dengan metode rata-rata sederhana. Demikian presentasi dari data peramalan untuk data penelitian yang kami miliki. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.